Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami ada 6 orang bersaudara. Dan saya ingat ketika kecil, tiap-tiap ibu dan bapak saya mau pergi ke sebuah perhelatan atau sebuah pesta, ibu saya selalu membagi tugas kepada kami. Jackson, tugasmu A. Demikian seterusnya sampai adik-adik saya. Kami ada 3 laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang saya ingat jelas, ketika ibu dan bapak pergi ke pesta, begitu mereka pergi, kami yang anak laki-laki langsung pergi bermain bola atau bermain begitu. Tetapi adik-adik saya yang perempuan yang 3 orang, begitu orang tua kami pergi, begitu mereka melakukan tugas pekerjaannya itu dengan baik. Dan kurang lebih jam 3 atau setengah 4, kami buru-buru pulang dari bermain, dan buru-buru melakukan semua pekerjaan yang sudah dibagikan bagi kami, dengan ketakutan dan cemas, jangan-jangan nanti orang tua akan tiba-tiba datang. Benar, ayah dan ibu kami, Inung dan Amo, tiba-tiba pulang sebelum pekerjaan kami selesai. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Kami bertiga yang anak laki-laki dihukum. Tapi adik-adik saya yang perempuan, mereka diberikan apresiasi. Karena tiap-tiap pulang dari pesta, ibu saya, Inung saya selalu membawa oleh-oleh bagi kami, yaitu ada keripik dari UPI yang di perantauan ini katakan opak. Mereka dikasih satu-satu orang. Dan plus, bagian kami masing-masing 1 orang, dikasihkan juga ke adik-adik perempuan saya. Jadi mereka mendapat 2 masing-masing opak tadi. Saudara-saudaraku, demikianlah kita menantikan hari Tuhan. Tuhan telah memberikan tanggung jawab masing-masing kepada kita. Ada panggilan dan tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan hari kedatangannya dikatakan di sini di ayat 2, seperti pencuri pada waktu malam. Kita tidak tahu kapan dia akan datang. Maka kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah tidur, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur dan berjaga-jaga dan sadar, artinya itu kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan setiap saat, tidak pernah berhenti. Dan bahkan ketika orang mengatakan masih jauh harinya Tuhan, sekarang masih damai, hati-hati, jangan-jangan pada saat itulah Tuhan datang. Maka sekali lagi, jangan tidur, tetap berjaga-jaga dan sadar. Dan dalam masa berjaga-jaga itu, dan dalam kesadaran itu, harus tetap kita pegang, kita pelihara, yaitu baju jirah iman. Dalam perkembangan, kemajuan ilmu teknologi saat ini sudah mulai muncul ateis-ateis modern. Mereka beragama, tetapi tidak percaya Tuhan. Mereka lebih percaya logika, lebih percaya pikirannya. Dan banyak orang sekarang ini sudah percaya baru setelah mengerti.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam rumusan iman, rahasia ilahi tidak dapat disingkapkan dan tidak dapat diurai semuanya oleh logika. Maka karena itulah firman Tuhan adalah berbahagia orang yang percaya walaupun atau meskipun tidak melihat. Maka biarlah ilmu teknologi maju semaju-majunya, tetapi tetaplah pakai baju jirah iman. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan yang berikut, berbaju jirahkan kasih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, banyak orang atau sebagian besar orang beragama menganggap hidup beragama itu adalah soal aturan haram dan tidak haram. Hal yang baik dan yang jahat. Maka karena itu, ada kemudian yang membangun fanatisme kelompok dan mengklaim diri lebih kudus daripada orang lain dan menganggap orang lain itu adalah orang yang tidak beriman. Maka karena itu, kasih itu juga kemudian dibangun dalam tembok kelompok. Sehingga kasih tidak lagi menjangkau orang lain, apapun agama, suku, dan bangsanya. Saudara-saudaraku, dalam konsep kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kasihi sesamamu tidak berarti itu dibatasi suku, agama, dan ras di dalamnya. Karena itu, tetaplah baju jirah kita adalah kasih. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam segala situasi tetaplah memakai ketopong pengharapan keselamatan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, tetaplah dalam pengharapan. Dan kemudian tugas tanggung jawab kita sebagai orang beriman adalah menasehatkan itu dan saling membangun satu dengan yang lain. Itulah tugas kita hingga saat ini. Maka mari kita mengingatkan saudara-saudara kita, suami, istri, anak-anak, anggota keluarga, anggota gereja kita, dan siapapun, bahwa hari Tuhan akan datang. Dan karena itu jangan tidur, biarlah kita tetap berdoa, berjaga-jaga, dan tetap sadar melakukan tugas panggilan masing-masing. Supaya ketika Tuhan datang, kita masing-masing mendapat mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami diajar oleh Roh Kudus agar senantiasa bangun, sadar, berjaga dan berdoa, dan melakukan semua tugas yang baik. Berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan mampukan kami untuk saling mengingatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.